Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 35 ya. Kita baca dulu soalnya. Larutan X merupakan larutan biner yang menunjukkan penyimpangan positif terhadap hukum Raoult. Pernyataan manakah yang sesuai dengan fenomena tersebut? Oke, penyimpangan hukum Raoult. Ada dua ya, ada positif, ada negatif. Nah ini karakteristiknya. Kalau dilihat dari tekanan uap larutan, yang positif itu lebih tinggi daripada yang diprediksi oleh hukum Raoult. Kalau negatif ya berarti lebih rendah gitu ya. Terus interaksi antar molekul. Kalau penyimpangan positif, ini karena tekanan uap lebih tinggi ya, berarti eee, interaksi antar molekul setelah pencampuran itu lebih rendah daripada sebelum pencampuran, kayak gitu. Negatif, kebalikannya. Kemudian kalau dilihat secara volume pencampuran, penyimpangan positif hukum Raoult tuh volumenya meningkat dibandingkan sebelum dicampur. Kalau negatif, penyimpangan negatif berarti berkurang atau lebih kecil daripada volume sebelum dicampur. Kalau sesuai dengan hukum Raoult berarti tidak ada perubahan volume. Delta H untuk penyimpangan positif, delta H-nya positif juga, endotermik. Kalau penyimpangan negatif, delta H-nya negatif juga, eksotermik. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita cocokkan aja dengan karakteristik ini. Karena larutan X lebih rendah dari larutan ideal, salah ya. Yang ideal itu maksudnya sesuai hukum Raoult. Kan dia penyimpangan positif, kalau positif berarti lebih tinggi semua, tekanan uap sama volumenya sama delta H-nya positif juga. Salah ya ini ya. Proses pelarutan bersifat eksotermik, salah juga harusnya endotermik, delta H-nya plus karena penyimpangannya positif. Titik didih larutan X lebih tinggi daripada larutan ideal. Nah, titik didih ini berbanding terbalik dengan tekanan uap. Kalau titik didih lebih tinggi berarti tekanan uapnya lebih rendah. Ini kan dibilang titik didih lebih tinggi, berarti ini sama aja bilang kalau tekanan uapnya lebih rendah daripada larutan ideal. Harusnya kalau penyimpangan positif lebih tinggi ya, berarti ini salah. Yang D, zat terlarut dalam larutan X mengalami ionisasi sempurna. Ini nggak ada ya di parameter ini ya, kita skip dulu. Yang E, interaksi sesama zat terlarut lebih kuat daripada zat terlarut pelarut. Nah, maksudnya antar sesama zat terlarut itu yang mana ini nih? Antar sama zat terlarut itu yang interaksi AA. Nah, AA ini ya. Kalau interaksi terlarut-pelarut berarti yang AB ini. Itu maksudnya. Jadi ini AB, yang ini AA. Dibilangnya AA lebih kuat daripada AB kan gitu ya. Yang mana yang sesuai? Ya, yang positif nih AA lebih besar daripada AB atau AA lebih kuat daripada AB. Atau BB lebih kuat daripada AB. Nah, berarti itu penyemakan positif ya nih, sesuai ya interaksi antar molekulnya. So, jawabannya adalah yang E. Oke beres, soal nomor 35. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nih, kita baca dulu soal nomor 36. Dua buah sampel gas AR, argon, dan He, helium berada pada kondisi suhu, tekanan, dan volume yang sama. Dengan mengasumsikan kedua gas bersifat ideal, pernyataan di bawah ini yang benar terkait dengan jumlah partikel, kecepatan rata-rata, dan densitas adalah. Oke, ini berkaitan dengan tentunya teori gas ideal atau teori kinetik gas ya. Rumus gas ideal tentunya PV sama dengan nRT. Nah, sama tambahan lagi teori kinetik gas ada energi kinetik ya. Nanti hubungannya dengan kecepatan rata-rata atau VRMS. Kita bahas dulu untuk jumlah partikel. Jumlah partikel ini kan hubungannya dengan mol ya. Ini kalau kita modifikasi rumusnya ini mol sama dengan PV per RT. Kalau dengan suhu, tekanan, volume yang sama, PVT yang sama, maka jumlah molnya, jumlah mol gasnya sama, berarti jumlah partikel gasnya pun sama. So, dari jumlah partikel, yang A benar, yang B benar, yang D benar gitu ya. Selanjutnya kita akan identifikasi yang massa jenis dulu deh, massa jenis. Gimana tuh mengidentifikasi massa jenis? Oke, kita definisinya dulu ya. Massa jenis itu kan massa dibagi volume, gini kan. Oke. Nah, sekarang ini kita akan, modifikasi. PV sama dengan nRT kan, N itu kan massa dibagi
MR. Ini kan. Nah, sekarang ini kalau kita otak-atik P kali MR per RT yang sama dengan M per V. M per V siapa? Rho. Jadi Rho itu P kali MR per RT. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita lihat P sama, T sama, R konstan, T sama. Sekarang kita lihat MR-nya, massa molar. Massa molar argon dengan helium. Helium itu kan massa molarnya 4. Argon itu berapa ya? 36 kah? Ya intinya argon lebih besar kan MR-nya kan. Massa atom atau massa molarnya argon itu 40. Nah, berarti ini massa molar argon kan lebih besar kan. Yang makin besar MR, massa jenisnya makin besar juga. Berarti yang benar itu adalah kita pilih massa jenis argon yang lebih besar. Ini sama ini, oke. Berarti yang ini salah kan gitu ya. Nah, tinggal opsinya tinggal A sama B aja nih. Nah, selanjutnya adalah VRMS pakai ini nih, energi kinetik. Oke, ini energi kinetik itu sama dengan setengah mm itu massa satu partikelnya. VRMS ini massa rata-ratanya. Nah, EK itu energi kinetik. Kalau kasusnya adalah gas ideal, monoatomik, maka EK itu bisa diganti dengan 3/2 Kb kali T. Kb ini konstanta Boltzmann. Oke, kita ini kan ya, apa namanya, kita ganti atau kita substitusikan ya. 3/2 KBT sama dengan setengah M V RMS kuadrat ini. Ini duanya bisa saling menghilangkan. Jadi kalau kita otak-atik jadinya V RMS kuadrat itu sama dengan 3 KBT per M. Ini kan suhu, tekanan, volume sama, berarti suhu sama. KB konstanta. Yang membedakan VRMS adalah M, massa partikelnya. Nah, tentunya kalau kita membandingkan argon sama He, tadi kita udah cek massa molarnya lebih tinggi Ar, berarti massa setiap partikelnya juga tentu lebih besar Ar. Nah, kalau massanya lebih besar maka VRMS kecil karena massa sebagai penyebut ya. So, kalau kita bandingkan antara argon sama He, VRMS-nya si argon harusnya lebih kecil dari He, karena massa Ar lebih besar ya, ini massa lebih besar, VRMS lebih kecil. So, jawabannya adalah yang tepat, nah ini ya, yang B ya, yang sesuai semua. Jawabannya B. Oke, beres. Soal nomor 36. Mungkin untuk video kali ini sampai sini dulu. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.